Yokoso di Kata Muji. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih waras ya. Meskipun hidup kadang suka ngeprank tanpa aba-aba. Oh iya, makasih banget udah nyempetin klik video ini. Berarti kalian lagi butuh cerita yang bisa bikin merinding atau mungkin cuma penasaran sama hal-hal yang gak biasa gitu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk buat like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita lain yang bakal bikin tidur malam kalian gak tenang. Dan kalau kalian punya teori atau pendapat langsung aja tulis di komentar. Siapa tahu ada di antara kalian yang punya pikiran jauh lebih gelap dari cerita ini. Nah, ngomong-ngomong, pernah gak sih lo ngerasa kalau masa lalu tuh kayak bayangan yang susah banget hilang gitu, yang harusnya udah selesai, malah balik lagi dengan cara yang lebih gelap. Kadang perasaan yang gak bisa move on bisa berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Nah, hari ini kita bakal bahas kisah yang ngebuktiin kalau obsesi itu punya harga yang lebih mahal dari sekedar sakit hati. Jadi siapin posisi ternyaman kalian, karena cerita ini mungkin bikin lo mikir ulang soal orang-orang dari masa lalu lo. Rosalio Gutierrez Jr. bukan orang terkenal atau seleb, dia cuma orang biasa yang punya hidup sederhana di Kenosha, Wisconsin, Amerika Serikat. Sehari-hari Rosalio dikenal sebagai pria yang ramah, prihatin, dan suka ngebantu orang. Teman-temannya sering bilang kalau Rosalio ini tipe orang yang gampang bikin orang lain nyaman, terutama soal dengerin curhat. Kalau bahasa kasarnya, dia ini cowok baik-baik yang gak neko-neko. Nah, Rosalio ini sempat nikah dan punya anak, tapi kayak banyak orang lain deh gitu, pernikahannya nggak bertahan. Dan meskipun begitu, dia tetap berusaha jadi ayah yang baik buat anak-anaknya. Bisa dibilang dia lagi nyoba mulai hidup baru untuk ngelupain masa lalunya, fokus kerja, dan balik ngerjain hobi-hobi kecilnya kayak nge-gym atau hangout sama teman-temannya gitu. Nah, titik balik dari kehidupan Rosalio ini dimulai waktu dia ketemu dengan seorang wanita bernama Sadie, seorang ibu tunggal yang baru aja memulai kehidupan percintaan barunya dengan si Rosalio ini. Awalnya mereka cuma temenan biasa, kayak ngobrol gitu. Hubungan mereka semakin hari semakin dekat. Rosalio ngerasa bisa jadi pendengar yang baik buat si Sadie ini, apalagi setelah tahu betapa toksiknya hubungan si Sadie ini dengan sama mantannya yang dulu gitu. Mungkin di sini Rosalio ngerasa bisa jadi pelindung buat si Sadie inilah gitu. Sekitar bulan April tahun 2020, Rosalio sempat cerita ke temannya kalau dia ngerasa lagi diawasin. Pernah suatu malam waktu lagi balik ke apartemennya, dia ngerasa ada mobil yang ngikutin dari belakang. Tapi namanya juga cowok ya, dia mikirnya positif aja. Mungkin cuma perasaan gue aja gitu loh. Pernah juga satu malam waktu lagi nyetir pulang habis ketemu dengan si Sadie ini, dia ngerasa ada mobil yang ngikutin dari jauh. Awalnya dia mikir positif aja, mungkin cuma halusinasi gara-gara kecapean. Tapi lama-lama kejadian ini makin sering terjadi. Gak cuma sekali dua kali, Rosalio juga ngerasa ada orang yang mantau apartemennya dari kejauhan. Tiap malam dia ngecek jendela dan selalu mastiin kalau semuanya aman. Dan yang bikin tambah merinding, tetangganya pernah ngaku lihat sesosok pria yang mondar-mandir gak jelas gitu dekat parkiran di dekat apartemen si Rosalio ini. Tidak jauh berbeda dengan cerita si Rosalio ini, si Sadie juga mengalami hal aneh kayak gitu. Akhir-akhir ini dia kayak ada diikutin orang, tapi si Sadie ini gak mau terlalu parno gitu dan gak mau gegabah untuk ngelaporin ke pihak kepolisian secepatnya gitu loh. Ya biasa aja si Sadie ini gitu ngerasanya. Nah, pada tanggal 17 Mei tahun 2020, Rosalio ngechat si Sadie buat ngajak ketemuan malam itu. Tapi anehnya, beberapa jam sebelum itu, Rosalio sempat bilang ke teman-temannya kalau dia ngerasa ada yang gak beres, kayak ada firasat buruk yang bikin dia gak tenang. Tapi lagi-lagi, dia milih buat gak terlalu mikirin, itulah salahnya si Rosalio ini. Tapi anehnya, gak lama setelah itu Sadie kehilangan kontak sama si Rosalio ini.
Chat nggak dibalas, telepon nggak diangkat. Sadie ngerasa aneh, tapi belum terlalu mikirin hal yang macam-macam gitulah, masih belum OVT gitu, masih belum overthinking. Tapi si Sadie terus-terusan menghubungi si Rosalio ini dan terus-terusan gagal. Nah, baru besoknya nih tanggal 18 Mei tahun 2020, teman-teman si Rosalio berserta si Sadie curiga gitu, langsung nelfon lah pihak kepolisian. Nah, tanggal 18 Mei 2020 inilah pihak polisi akhirnya datang ke apartemen Rosalio setelah dapat laporan dari teman-temannya serta juga si Sadie ini. Begitu masuk, mereka langsung nemuin bercak darah yang gak sedikit guys gitu. Lantai ruang tamu penuh donor darah yang masih basah. Dindingnya kelihatan kayak ada bekas perlawanan gitulah, kayak gesek-gesek atau apa gitu. Tapi yang paling bikin merinding, semua barang berharga masih ada di tempatnya. Ini jelas bukan perampokan biasa gitu yang terjadi di benak orang-orang ini. Polisi yang ngecek TKP juga nemuin ada bagian lantai yang kayak bekas diseret sesuatu yang berat. Kalian bisa bayangin sendiri, apa kemungkinan diseret waktu itu? Dan dari situ, polisi langsung menghubungin tim forensik buat ngebuktiin satu hal. DNA darah di TKP ini darah siapa? Karena awalnya ini hanyalah asumsi polisi kalau terjadinya perampokan. Namun seperti yang disinggung tadi, gak ada barang mewah berharga yang hilang. Setelah forensik datang, dicocokinlah DNA darahnya. Dan yap, ini adalah darah si Rosalio. Dan waktu ngecek sekitar, mereka nemu satu petunjuk yang gak bisa diabaikan, yaitu dari kamera CCTV terpantau sebuah mobil yang dikenali oleh si Sadie, yaitu mobil Zachariah Anderson, terparkir gak jauh dari situ, dari apartemennya si Rosalio ini. Lalu siapa itu si Zachariah Anderson ini? Ia adalah mantan pacar dari si Sadie ini. Jadi apa mungkin si Zach ini pelakunya, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini? Polisi nggak mau kehabisan waktu dong, langsung nyamperin si Zach. Pas diperiksa, Zach sempat ngasih alibi. Katanya malam itu dia lagi mancing sama anaknya. Tapi masalahnya, anak si Zach yang masih kecil, unyu-unyu gini, ngasih kesaksian berbeda. Bocah itu bilang kalau malam itu mereka justru jalan-jalan gak jelas dan mampir ke tempat asing. Lo bisa bayangin lah gimana paniknya si Zach waktu tahu anaknya malah ngasih kesaksian yang ngejebolin alibinya sendiri. Di sini polisi mulai ngerasa ada yang gak beres nih sama si Zach gitu. Pas ngecek mobilnya si Zach, polisi nemuin beberapa barang bukti ataupun petunjuk-petunjuk. Yang pertama itu sarung tangan latek yang masih ada bercak darahnya. Yang kedua ada baju dengan noda yang masih basah gitu dan kelihatan habis disuci kayak gitulah. Yang ketiga itu adalah alat pembersih kayak pemutih dan handuk yang berantakan di dalam bagasi mobilnya si Zach ini. Dan waktu tes forensik keluar, hasilnya bikin semua orang makin yakin DNA darah di sarung tangan sama baju cocok, yaitu DNA si Rosalio ini. Bahkan ada bercak darah kecil yang ternyata cocok sama DNA-nya si Zach waktu itu. Di saat TKP, polisi melakukan investigasi. Bisa bayangin gak, lo lagi nyetir mobil dan ada barang bukti gitu loh di dalam bagasi lo. Nah, di titik ini, pihak polisi udah punya alasan kuat lah bilang kalau si Zach ini tersangkanya gitu, tapi kemungkinan besar juga adalah pelaku utama gitu. Sementara itu si Sadie yang masih shock waktu dipanggil buat kasih kesaksian, akhirnya buka suara soal teror yang dia alamin. Dia tuh ngerasa sering diawasi waktu lagi di rumah. Beberapa kali lihat mobil si Zach parkir di dekat rumahnya juga gitu. Sampai akhirnya polisi nemuin ada alat pelacak GPS yang dipasang di mobilnya si Sadie, alat yang cuman mungkin dipasang sama orang yang punya akses dekat, dan itu ditemui di mobilnya si Sadie ini. Buat si Sadie, ini bukan cuman kasus kriminal tapi juga mimpi buruk yang belum kelar. Lo bisa bayangin aja gimana perasaannya, tahu kalau setiap langkahnya dia pertemuannya sama Rosalio, semuanya dimata-matai sama mantan pacarnya. Udah kelewatan batas. Dengan semua bukti yang udah dikumpulin pihak kepolisian, akhirnya ngeluarin surat penangkapan buat si Zachariah Anderson dengan tuduhan yang pertama itu pembunuhan tingkat pertama gitu loh. Dia udah terjadi tersangka untuk pembunuhan tingkat pertama. Yang kedua itu penguntitan dan pelanggaran privasi. Dan yang ketiga penghilangan barang bukti. Banyak banget itu tuntutan untuk si Zach ini.
Dan waktu polisi ngerebek rumahnya si Zack ini, mereka nemuin satu lagi alat bukti krusial banget menurut gue, yaitu catatan observasi soal Sadie dan si Rosalio, lengkap dengan tanggal, tempat, dan jam aktivitas mereka. Wow, pisau dapur yang belum ketahuan asalnya dari mana, tapi kelihatannya kayaknya udah dicuci buru-buru gitu. Polisi juga nemuin itu di rumah. Lu tahu kan, kalau pelaku kejahatan biasanya ngehapus bukti, tapi buat si Zack, obsesi bikin dia ngelakuin satu kesalahan fatal, nyimpan semuanya. Dari catatan, baju berdarah, bahkan GPS, semuanya ada di rumahnya. Kayak trofi buat ngerayain betapa pintarnya dia gitu, padahal dia tuh goblok menurut gue. Tapi ada satu hal misteri yang bikin polisi dan semua orang makin frustasi, yaitu mayatnya Rosalio nggak pernah ditemukan. Di mana gitu mayatnya gitu. Nggak ada petunjuk soal di mana dia dibuang. Bahkan si Zack pun juga bungkam dan dia masih dengan alibinya kalau dia bukan membunuh gitu. Dan ini celah bagi buat pengacara si Zack buat ngeklaim kalau semua tuduhan ini cuma jebakan buat ngejatuhin klien mereka gitu. Jadi apa mungkin Zack beneran bersalah atau ada orang lain yang nge-set up semua ini buat ngejebak si Zack ini? Atau justru Zack punya rencana lebih besar yang belum kebongkar? Namun tidak ditemukannya mayat Rosalio, Zack ditetapkan menjadi tersangka dengan hukuman seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Walaupun gak ketemu gitu mayatnya si Rosalio ini. Menurut kalian gimana? Apa mungkin Zack cuma dijebak atau semua bukti ini udah jelas nunjukin kalau dia pelakunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, untuk true crime kita kali ini cukup sampai di situ. Gua Akatomuji mohon undur diri. Adios. Bye bye. Dalam kegelapan malam ada cerita tentang kejahatan nyata secara rahasia. Hati berdebar mendengar horor, konspirasi dunia tak pernah tidur. Cerita rakyat penuh teka-teki, pengalaman mistis tidak bisa dimengerti.